اینی که شما بگید مرگ در آمریکا این یه شعار نیست صرفاً، این یک خط مشیه. Bayangkan apabila kalian punya tetangga, lalu tetangga kalian meneriakkan setiap hari kematian bagi kalian. Matilah si fulan, matilah si fulan, matilah si fulan. Apakah kalian akan diam? Apakah kalian akan diam? Bayangkan Iran pada abad ke-7 sampai abad ke-15 dipimpin oleh Muslim Sunni, hidup damai tanpa perang, tanpa konflik, kurang lebih 7 abad. Tapi ketika ada gerakan teroris dari Syiah pada abad ke-15, dikonversi itu paham di Iran dari yang awalnya Sunni menjadi Syiah dengan gerakan yang ekstrim, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai macam tindakan pelanggaran HAM lainnya. Diakui atau mengakui beserta tercatat oleh berbagai macam sumber bahwa Iran, rezim Iran ini, Syiah ini, itu memiliki kekuasaan yang mutlak karena mereka mengendari agama di dalam politiknya. Rezim ini ibarat kuasa Tuhan, wakil Tuhan, dan suara Tuhan. Makanya pemimpin tertingginya atau supreme leadernya dijuluki Ayatullah, ayatnya Allah. Jadi si setan Ali Khamenei itu dijuluki ayatnya Allah. Ayat Allah, wakil Allah. Dan apa yang telah dilakukan oleh suara Allah ini di muka bumi? Kita kutip kisah di Yaman. Dimulai dari kasus kejahatan seksual kepada perempuan-perempuan di Yaman. Laporan dari berbagai macam pemberitaan, termasuk PBB dan 10 pemberitaan kurang lebih yang saya catat di sini, menyiarkan atau menginformasikan dari tindakan kebejatan suara Tuhan ini yang diutus oleh Ali Khamenei di Yaman, Syiah Houthi. Syiah Houthi di dalam gerakan penjajahannya di Yaman berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah, lalu di masa proses dia melakukan penjajahan di Yaman, tidak lebihnya seperti Hizbus Syaitan, Bashar Assad, dan Garda Revolusi Iran di Suriah yang memperkosa ribuan gadis setiap harinya, lalu setelah diperkosa dibunuh. Suara Tuhan, kuasa Tuhan, idola umat muslim Indonesia yang SDM-nya di bawah 78. Nah, kembali lagi kepada Houthi di Yaman. Houthi di Yaman juga melakukan tindakan gerakan perang yang sama, menteror warga sipil dengan cara yang sama seperti Hizbus Syaitan, Garda Revolusi Iran, dan Bashar Assad di Suriah, yaitu dengan menanam ranjau yang mematikan di perumahan-perumahan sipil warga, beserta menculik perempuan-perempuan, lalu diperkosa. Di mana mereka memperkosanya? Di tempat-tempat tahanan yang mereka sediakan. Ribuan gadis diperkosa oleh suara Tuhan ini. Suara Tuhan dari Iran. Dan pembenci Harry Price tidak akan pernah membahas masalah kejahatan kemanusiaan ini. Karena apa? Kejahatan ini, kejahatan Iran ini, kejahatan Syiah ini harus disembunyikan. Yang harus ditampilkan adalah kejahatan Wahabi yang fiksi. 2,7 juta. 2,7 juta katanya untuk mendirikan negara Saud, warganya dibantai habis-habisan oleh Wahabi. Saya hitung 7 juta nyawa yang sudah dibantai Saudi Arabia itu, atau Yahudi Saudi ini. Oke? Itu fakta. Jadi di Saudi aja ketika mau berdiri aja itu yang meninggal sudah 2.700.000. Ya, karena kan mereka itu memang apa gak ngibul, apa gak nipu. Catatan-catatan sejarah, ada buktinya, ada faktanya katanya. Ini sejarah, ini tertulis loh. Angkanya saja ngibul, dusta. Khusus di Saudi pada tahun tersebut, sebelum Saudi berdiri, yang dibantai oleh Wahabi sekitar 2,7 juta. Kata pendongeng ini. Kita lihat apakah benar jumlah penduduknya sebanyak itu, khusus Saudi. Estimasi jumlah penduduk wilayah yang sekarang menjadi Arab Saudi pada tahun 1913 adalah sekitar 1,83 juta hingga sedikit di bawah 2,5 juta jiwa. Datanya dari mana? Datanya dari dua sumber, dari Saudi Arabia Population Growth of the Whole Country. Terus yang kedua dari Population of Saudi Arabia dari tahun 1800 sampai 2020. Pada tahun 1913, penduduknya hanya berjumlah 2,5 juta jiwa, teman-teman. Sedangkan data yang disebutkan oleh orang tadi, 2,7 juta, lebih 200.000. Jadi ngambil dari mana 200.000-nya? Oke.
Padahal jumlah warganya sendiri di Arab Saudi hanya sekitar 2,5 juta. Berarti termasuk yang membantai ikut mati kalau begitu. Dan masih minus, kurang 200 jiwa lagi. Dan cerita fiktif ini, kisah dusta ini dipercaya karena apa? Mereka sudah tidak punya cara lagi untuk menyembunyikan kejahatan Syiah dan memaparkan kejahatan Wahabi. Alhasil apa? Dengan buku-buku fitnah. Dan fitnahan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan ketika kita memberikan pemberitaan semacam ini, orang-orang yang menjadi supporter Iran, supporter perang, supporter teroris, mereka akan menganggap ini propaganda. Padahal beritanya ada. Berita dari Yaman ada, berita dari internasional ada, berita dari PBB ada, semuanya lengkap. Tapi mereka tidak akan mau. Tapi mereka akan menutup mata dan kuping, beserta tutup mulut. Jangan sampai berita jahat ini diketahui oleh orang. Nanti citra Iran, citra Syiah Iran ini akan punah. Karena nanti akan bondong-bondong teman-teman. Umat muslim di Indonesia yang FOMO ikut-ikutan dengan Labbaik Iran, mereka nanti semuanya akan pindah dari Sunni ke Syiah semua. Mereka nanti pindah umrohnya ke Karbala, mandi debu. أيهما أفضل الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Mandi lumpur. Jalan melata. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Pukul-pukul kepala. Jingkrak joget-joget pukul kepala. Pukul dada rame-rame. Makan tai, minum kencing, masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Kalau di Indonesia kan para Habib doktrinnya apa? Ketika mati, seperti Imam Man itu, cuma dikasih tiket, taruh belakang kepala, kubur, surga tanpa hisap. Jadi doktrin orang Sufi dan Syiah 11-12, mirip, ngaco, ngibul, bohong. Dan ini dipercaya, banyak yang percaya, jangan salah teman-teman. Jadi kita yang ngajak orang mikir cerdas, mikir waras ini, dianggapnya belum sampai ilmunya. Jadi mereka yang sudah makan tai dan minum kencing itu sudah sampai ilmunya teman-teman. Ya, sudah sampai ilmu mereka. Tepuk-tepuk kepala, Ali. Ya, kembali lagi kepada pembahasan. Houthi di Yaman, utusan Syiah Rafidhah Iran, Ali Khamenei. Ali Khamenei memiliki berbagai macam proksi. Yang salah satunya adalah Houthi, Hizbus Syaiton, Hama, Garda Revolusi Iran, Bashar Assad, dan banyak lagi proksi-proksi kecil lainnya yang digerakkan oleh Syiah Iran. Dan sekarang Iran tengah ditekan oleh Amerika Serikat, yang dimana jalur perdagangan laut Iran sudah diblok. Iran sudah tidak punya kuasa di sana untuk mengekspor barang dagangannya, minyak-minyaknya. Ya, kalang minyaknya di Persia, apa namanya itu ya? Pokoknya ini nih, yang ini. Terpantau dari foto satelit terbakar. Jadi kalau kalian melihat sekarang kondisi Iran yang seolah-olah baik-baik saja, hancur teman-teman. Iran hancur dari dalam. Bahkan diberitakan ada salah satu IRGC ditikam oleh warga sampai tewas. Jadi sekarang mereka tengah perang. Ya, bukan perang di luar, tapi perang di dalam. Ekonominya hancur, pertahanan militernya hancur, kepercayaan rakyatnya punah. Yang mereka punya apa sekarang? Ya hanya segelintir. Kan kemarin sekitar ada 14 juta warga Iran ingin ikut perang. Dari 92 juta, hanya 14 juta yang ingin ikut perang. Sisanya kemana? Ingin merdeka dari agama konyol, bodoh, goblok dari Syiah Rafidhah ini. Bayangkan agama yang diyakini suara Tuhan, ayatullah. Tapi proksi-proksinya, militer-militernya yang diakui sebagai pahlawan Arab, pahlawan di negara Arab, tapi melakukan pemerkosaan kepada perempuan-perempuan di masa mereka menjajah. Suara Tuhan ini, memperkosa perempuan itu suara Tuhan, ayatullah. Bahkan yang sangat miris di sini teman-teman, pemerkosaan yang dilakukan oleh Syiah Houthi di pusat penahanan Yaman
penahanan mereka maksudnya. Laporan dari tim ahli PBB dan kelompok HAM Yaman mendokumentasikan pola kekerasan seksual di pusat-pusat penahanan Houthi seperti penjara pusat Sana'a dan penjara Al-Saleh di Taiz. Korban seringkali adalah aktivis perempuan, jurnalis, atau mereka yang dianggap lawan politik. Jadi perang dengan menebarkan ketakutan kepada perempuan-perempuan di Yaman, keluarga-keluarga yang punya anak-anak gadis di Yaman, yaitu dengan cara seperti ini. Ancaman pemerkosaan, dan bukan cuma diancam, diperkosa beneran, lalu dibunuh. Orang yang selama ini, mereka yang menggalang donasi, perhatikan teman-teman, oknum-oknum di Indonesia yang jago bikin konten propaganda, rata-rata mereka jago untuk menggalang donasi demi Palestina. Bungkusnya seperti itu. Dan mereka akan menutupi segala kejahatan dari Syiah Rafidhah di berbagai macam negara di Timur Tengah. Di Yaman, di Irak, Lebanon, Suriah. Mereka akan tutup itu semua dan mereka akan menjual Palestina demi mendapatkan donasi. Dan mereka akan sibuk sekarang untuk menjelekkan Harry Pras. Karena apa? Harry Pras membongkar semua yang mereka tutupi. Kejahatan-kejahatan Syiah Rafidhah, pemerkosaan-pemerkosaan yang mereka lakukan, tindakan bejat, biadab, bahkan mereka dikabarkan berdoa untuk melakukan tindakan kejahatannya. Untuk apa? Untuk menteror. Hal paling mengerikan yang kami dengar adalah memperkosa gadis-gadis muda yang ditangkap sebelum dieksekusi. Tindakan bejat ini dilakukan sambil mengucapkan doa, tidak kurang dan tidak lebih. Puncak kengerian yang bisa kamu bayangkan. Bahkan kalau ini menyatakan, oh itu kan propaganda barat, itu media Israel. Ulama Sunni di Suriah, di Irak, di Yaman, banyak yang bersaksi bahwa ketika milisi-milisi Iran, milisi-milisi Syiah ini ingin melakukan tindakan kejahatannya dengan mengucapkan labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا، شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم، 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Bahkan sampai hari ini, sampai video ini dibuat, setiap hari puluhan warga Iran diculik, dieksekusi. Kemanusiaan. Jadi para penggalang donasi yang menjual kesedihan Palestina sekarang lagi kekurangan donasi mereka, teman-teman. Karena apa? Selama Iran berperang dengan Amerika, di Palestina Hamanya tidak lagi berperang. Jadi mereka sekarang nunggu Palestina perang lagi. Agar apa? Agar ada penggalangan donasi lagi. Begitu. Dikira saya tidak tahu, ya. Jadi saya ingin melihat sebenarnya muka-muka para pembela Iran ini ketika kita bongkar kejahatan Iran yang selama ini mengklaim mereka adalah hukum Allah, kuasa Allah, wakil Allah, ayat Allah, suara Allah, tapi melakukan tindakan yang bejat memperkosa perempuan-perempuan di Ardus Syam. Punya malu gak mereka itu? Jijik sebenarnya. Saya tuh melihat para fanboys Iran di Indonesia itu jijik sebenarnya. Tak tahu malu mereka itu. Bicara kemanusiaan, tapi yang dibelanya sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan.